akan ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sherly Devi Agustin. Perkenalkan, nama saya Mandi Caknan Rahman. Perkenalkan, nama saya Azra Wijaya Agustin. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Yuka Jaya Mandi. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungayan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan Kabau yang artinya kerbau. Suku Minang terkenal dengan masakannya, tariannya, pakaian adat, adat istiadat, dan rumah gadangnya. Masyarakat suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau urang awak. Salah satu keunikan dari suku Minang tersebut, mereka melakukan perjodohan dan juga sebagian orang Minang merantau ke setiap provinsi. Masyarakat Minang hampir 80% ya, berada di perantauan. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau adalah imam besar Masjidil Haram Mekah. Syarat-syarat pernikahan adat Padang kedua calon mempelai harus beragama Islam. Kedua calon mempelai tidak saudara atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari negari atau luhak yang lain. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Gadang adalah nama untuk rumah tradisional adat Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Rumah gadang utama biasanya dibangun di atas tanah yang cukup luas dan memiliki keluarga induk secara turun-menurun. Arsitek rumah gadang. Bentuk arsitek bangunan rumah gadang berupa bangunan balok segi empat yang mengembang ke atas dan mengecil ke bawah. Garis melintang dari bangunan rumah gadang melengkung tajam di sebelah dua tepinya, menyerupai tanduk kerbau. Bentuk yang menyerupai tanduk tersebut sebagai simbol kemenangan. Bentuk atap melengkung dan runcing ke atas yang disebut gonjong. Fungsi rumah gadang sebagai monumen Minangkabau dan sebagai lembaga adat dan lambang suatu kaum, melambang kehidupan dan kerukunan suatu kaum. Bagian-bagian rumah gadang. Bangunan rumah gadang terdiri atas lanjar atau disebut ruangan dari depan ke belakang dan ruang berjajar dari kiri ke kanan. Ruang tengah merupakan tempat makanan keluarga. Anjungan atau juga disebut dengan ruangan yang ditinggikan di sebelah ujung, tempat kehormatan bagi penghulu waktu upacara adat. Bahan pembuatan rumah gadang antara lain ialah kayu, ijuk, jerami, bambu, dan papan. Pemilihan tempat. Rumah gadang dimiliki bersama suatu kaum, maka tanah yang digunakan adalah tanah kaum. Lokasi di mana tanah kaum berada menentukan arsitektur bangunan yang boleh dibangun. Seperti rumah gadang bergonjong empat atau lebih hanya boleh didirikan pada perkampungan yang berstatus nagari atau koto. Untuk ukuran dusun hanya boleh bergonjang dua dan terletak, tidak boleh didirikan rumah bergonjong. Tari Piring. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan, mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa satu piring pun yang terlepas. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Asal-usul tari piring ini sebagai bentuk pemujaan terhadap Dewi Padi dan dipentaskan ketika musim panen tiba sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Dewi Padi dan hasil panen yang melimpah. Ritual itu dilakukan dengan membawa sesajen dalam bentuk makanan. Tari piring digerakkan oleh wanita-wanita cantik yang berpakaian serba indah. Mereka berjalan dengan lemah lembut penuh kesopanan.
Para wanita itu membawa piring berisi makanan hasil panen dengan maksud dipersembahkan kepada dewa-dewa sebelum ajaran Islam masuk. Untuk menambah semarak dan kegembiraan, tari piring diiringi oleh alat musik yang khas, yaitu saluang dan telempong. Para penari akan mengayunkan gerakan langkah dan menunjukkan kebolehan mereka memainkan piring yang ada di tangan. Terkadang piring-piring yang mereka bawa itu dilempar ke udara, menghempaskannya ke tanah, lalu diinjak dengan kaki telanjang. Selanjutnya adalah proyek kuliner khas Minangkabau. Di sini mereka memasak masakan khas Minangkabau. Dan di setiap paguyuban berbeda-beda masakannya masing-masing. Di paguyuban Minang, di kelas saya kelas X tampilan memasak masakan khas Minang. Yaitu udang khas Padang. Di sini mereka sedang mempersiapkan alat dan bahan untuk memasak. Ini adalah makanan yang telah dibuat oleh kelas kami, yaitu udang saus Padang, rendang dan juga sate Padang. Yang pertama ada kerambit. Kerambit adalah pisau genggam kecil berbentuk melengkung yang digunakan pendekar di Minangkabau. Buku sejarah di Eropa mengatakan bahwa tentara di Indonesia dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan mereka. Yang kedua ada kelewang. Kelewang adalah pedang bergaya golok satu sisi yang berasal dari suku Melayu. Senjata kelewang biasanya memiliki bentuk mata yang tajam, tetapi juga melengkung. Pada zaman kuno, senjata ini digunakan sebagai senjata utama pasukan Padri pada perang. Yang ketiga ada sumpitan. Sumpitan, sepet atau sumpit adalah senjata khas yang dapat dipergunakan untuk berburu binatang dan alat pertahanan diri yang cukup handal bagi masyarakat. Panjang anak sumpitan bisa mencapai 15 cm. Bahannya terbuat dari bambu dan kapas. Yang keempat ada ruduih. Ruduih yaitu senjata khas tradisional Minangkabau, Sumatera Barat. Ruduih adalah senjata dengan bilah panjang menyerupai golok dan parang. Tajamnya melengkung cembung. Ruduih menjadi senjata legendaris simbol perlawanan masyarakat Minang terhadap penerapan pajak oleh Belanda yang mencekik rakyat Manggopo. Yang kelima ada kari. Kari adalah senjata tusuk seperti belati dengan ujung yang sama tajam di kedua sisi. Biasanya kari dipakai oleh pemimpin kaum pemangku, pemuka adat, pemegang adat atau sako dan sejenisnya. Selain dipakai para pemuka adat, kari Minang juga menjadi aksesoris mempelai pria ketika menjalani resepsi pernikahan. Kari itu akan diselipkan di pinggang bagian kanan depan beserta dengan sarungnya. Yang keenam ada piarik. Piarik adalah senjata tradisional Sumatera Barat yang berasal dari akulturasi agama Hindu-Buddha sebelum Islam datang ke Pulau Sumatera. Kegunaannya pada zaman dahulu yaitu untuk berburu binatang besar. Selain itu, senjata tradisional Minangkabau ini juga dipergunakan sebagai alat pemotong yang serbaguna. Songket khas Padang disebut pula sebagai songket Pandai Sike. Disebut sebagai songket Pandai Sike karena songket ini dihasilkan di daerah Pandai Sike, Sumatera Barat. Pandai Sike saat ini terdapat puluhan rumah tenun dengan ratusan penenun yang umumnya perempuan muda. Rata-rata dalam 1 bulan, seorang penenun bisa menghasilkan selembar kain untuk sarung atau selendang dengan motif paling sederhana. Proses pemberian corak atau motif pada kain ini dilakukan dengan cara menyisipkan benang lungsi di antara benang pakan yang akan membentuk kain. Benang yang digunakan untuk membuat corak adalah benang emas atau perak, sedangkan benang yang digunakan untuk kain latar biasanya adalah sutra atau katun. Alat utama yang digunakan untuk membuat songket terbuat dari bambu dan kayu, tidak memakai peralatan dari besi dan logam. Alat tenun tersebut
disebut panta yang berukuran 2 kali 1,5 meter. Ini terdiri dari gulungan, sisia, pancukia, turak, pamendangan, palapah, ani, dan kayu paso. Motif songket disebut cuki. Setiap cuki mempunyai motif, nama, dan cerita tersendiri. Kebanyakan motif diambil dari kisah kebijaksanaan Melayu yang sangat kental dengan budaya Islam. Contoh motif yang terkenal adalah cuki kaluak paku dan cuki pucuk rabung. Cuki pucuk rabung memiliki filosofi tentang tanaman bambu yang berguna bagi kehidupan manusia, dari bambu muda atau rebung yang dapat dimakan sampai bambu tua yang dapat dijadikan bahan bangunan. Video dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.